meskipun dunia bergoncang Tuhan, Engkau tetap Allah kami. Kami tahu dunia lagi tidak baik-baik saja, namun Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa mengatur semuanya itu. Terbukti pada hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami memuji, menyembah Engkau. Biarlah setiap yang kami lakukan ini menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Karena kami tahu ibadah itu bukan perkara kami disukakan, tapi perkara Engkau disenangkan dan disukakan Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian anak-Mu. Terutama saat ini kami rindu Engkau melawat kami, berfirman melalui hamba-Mu, tutup bungkus hamba-Mu yang penuh dan kekurangan ini. Biarlah apa yang disampaikan benar-benar merupakan kebenaran firman Tuhan. Bagi setiap kami yang mendengar, urapan baru terjadi atas hati kami. Kami memiliki hati yang gembur, yang siap ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman yang disampaikan Tuhan benar-benar memperoleh tempat dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Bapak Ibu, saya kapan hari lihat di Reel FB, ada seorang pendeta ngomong begini, sebenarnya ya, oh ya, sebenarnya orang ibadah itu bisa atau tidaknya bukan perkara sibuk atau tidak sibuk. Karena semua orang diberi waktu yang sama. Tapi persoalan ibadah itu persoalan prioritas. Kalau ibadah itu prioritas dalam hidup kita, pasti kita akan selalu punya kesempatan untuk beribadah. Tetapi kalau memang dia bukan prioritas, akan ada selalu kegiatan lain yang timbul karenanya. Pas hari Minggu sudah mulai, karena dia bukan prioritas, ya kan? Sudah mulai kita mikirkan rencana healing, liburan, jalan ke mall atau kemana saja. Jadi artinya itu bukan persoalan sibuk atau tidak sibuk, tapi persoalan prioritas. Percayalah, kalau memang hidup kita memprioritaskan ibadah, sesibuk apapun kita, ya, sebanyak apapun kegiatan kita, sebesar atau sebanyak apapun pekerjaan kita, pasti kita punya waktu untuk beribadah. Amin. Bapak Ibu yang hari ini hadir adalah orang-orang yang memprioritaskan Tuhan. Amen. Yang dibuktikan dengan sesibuk apapun masih ada waktu untuk beribadah. Kalau tidak memprioritaskan Tuhan, percayalah pasti ada kegiatan lain. Ya. Jadi puji Tuhan. Bersyukur Bapak Ibu yang hari ini bisa beribadah bersama-sama ya. Kita buka firman Tuhan dalam Matius 5 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Matius 5 ayat 20 sampai 24. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayat 21. Kamu telah bergerak dengan firman kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan dalam neraka yang menyala-nyala. Ayat 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau,
tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bapak Ibu, ini adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit. Pada saat pertama dia berbicara tentang ucapan bahagia. Setelah itu dia berbicara tentang garam dan terang dunia yang kapan hari dikhotbahkan oleh Bapak Pendeta Yosef Siahaan, yang minggu besok lagi beliau akan khotbah di tempat ini ya. Mudah-mudahan bisa menjadi berkat bagi kita. Jadi setelah itu Yesus berbicara tentang hukum Taurat. Bagaimana hukum Taurat itu seperti dikonfrontasikan dengan yang namanya hukum kasih. Makanya pada kesempatan kali ini judul atau tema khotbah kita adalah masalah hukum kasih. Kalau Bapak Ibu mau tahu tentang hukum Taurat, pada umumnya orang ada yang membagi 3 bagian, ada yang membagi 4 bagian, ada juga yang membagi 5 bagian. Dan semuanya akan kita ungkap sedikit pada kesempatan kali ini. Jadi hukum Taurat itu pertama itu namanya hukum moral, ya. Hukum moral berisi prinsip-prinsip universal dan abadi tentang benar dan salah. Jadi dia mengatur moral seseorang. Contohnya misalnya 10 perintah Allah. Yang kedua dibagi hukum seremonial, ya. Mengatur ibadah umat Israel termasuk upacara, persembahan, ritual penyucian dan hari-hari raya, ya. Contohnya perintah tentang kurban binatang, Imamat 1 sampai 7, aturan mengenai imam, Imamat 8 sampai 10. Kemudian ada lagi yang namanya hukum sipil. Moral, seremonial, sipil. Sipil ini mengatur, misalnya kalau ada orang bersinah gimana ya, diapakan, dihukum kayak gimana, harus dirajam batu. Itu bagian daripada hukum sipil. Bagaimana kalau sapinya tetangga masuk pekarangan atau kebun tetangga yang lainnya, itu bagaimana sanksinya, itu namanya hukum sipil. Kemudian ada hukum makanan, ya. Nah, ini umumnya orang membagi cuma 3, moral, seremonial, hukum sipil. Tetapi kalau mau diselidiki lebih dalam lagi, hukum makanan dimasukkan kemana? Karena ada yang boleh kita makan, ada yang tidak boleh dimakan. Gereja Advent memisah sendiri ini hukum makanan ini ya. Contohnya nggak boleh makan daging babi, nggak boleh juga makan daging unta. Kemudian jangan memasak anak kambing dalam susu induknya, itu ada aturan-aturan main. Jadi masak pun sebenarnya diatur sedemikian rupa dalam hukum Taurat, sehingga tertuang 613 aturan tentang hukum Taurat. Kemudian ada hukum pemurnian, ya. Mengatur kesucian dalam kehidupan pribadi dan komunitas. Misalnya begini, jangan mendekati pasangan selama masa najis. Maksudnya begini, di Taurat itu juga diatur. Misalnya istri lagi datang bulan, ya. Ini bukan ngomong jorok ya. Tetapi itu nggak boleh dihampiri, itu diatur. Itu namanya hukum kemurnian. Sucikan sendiri, menyucikan diri atau sucikan diri setelah menyentuh jenazah. Misalnya kita tanpa sengaja nyentuh jenazah, itu ada aturannya bagaimana kita harus menyucikan diri. Yang jelas kemudian kalau kita lihat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38 sampai 39 sampai 40, hukum yang begitu banyak itu dikatakan oleh Yesus bagaimana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini coba lihat baik-baik yang saya garis biru dan garis hijau ya. Pada kedua hukum itulah tergantung apa? Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini seperti mau dikatakan bahwa hukum Taurat yang begitu banyak itu sebenarnya ditaruh atau bergantung kepada yang namanya hukum kasih.
Makanya coba lihat pembagiannya kalau di dalam kaitan hukum moral. Hukum kasih itu kayak gimana? Jadi tadi hukum kasih itu kasih kepada Allah, yang kedua kasih kepada sesama manusia. Nah, jadi dari 10 hukum itu, dari hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain, jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah dan seterusnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu adalah hukum kasih yang sifatnya vertikal. Sedangkan hukum kasih yang sifatnya horizontal, hormati ayah dan ibu, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini. Ini contoh. Jadi sebenarnya dari semua hukum Taurat itu dibangun di atas dasar yang namanya hukum kasih. Nah, makanya Yesus bilang begini, kamu telah mendengar. Itu yang dia maksud apa? Itu hukum Taurat. Tetapi aku berkata kepadamu, ini hukum kasih. Ya, kamu telah mendengar bla 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 bla, tapi aku berkata kepadamu, itu hukum kasihnya. Coba kita lihat yang pertama. Hukum kasih ini melampaui ketaatan formal. Dalam Matius 5:21 tadi bunyinya begini, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Yesus kemudian lanjutkan bilang apa? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Maksudnya apa di sini? Yesus bilang bahwa kamu telah mendengar jangan membunuh. Kemudian dia lanjutkan, tetapi aku berkata kepadamu. Apa sebenarnya kok dia sejajarkan ini? Tetapi aku berkata padamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Marah di sini disejajarkan dengan membunuh. Kamu telah mendengar bahwa jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa marah, dia wajib dihukum. Membunuh dihukum, marah dihukum. Membunuh dihukum, marah yang didasari oleh kebencian dihukum. Artinya yang Yesus mau sampaikan di sini adalah bukan cuma perkara membunuh, tapi ketika engkau marah kepada saudaramu, itu sama dengan membunuh. Ini yang Yesus mau sampaikan. Jadi coba saya singgung sedikit masalah kata without a cause ya. Jadi tanpa sebab. Ini kalau melihat terjemahan lain, karena memang RCC ini kita lebih banyak belajar supaya lebih mendalam. Kalau Bapak Ibu nanti buka terjemahan KJV dalam MILT juga, itu ada kata tambahan di situ. Without a cause. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menjadi marah tanpa sebab. Tapi dalam terjemahan TB, terjemahan baru, tanpa sebab ini nggak ada. Bapak Ibu yang mau belajar di sekolah teologi, pelajaran eksegese, ada yang namanya kritik teks. Jadi saya lagi sampai di situ belajarnya kembali kritik teks, kritik historis, kritik sumber, kritik narasi, dan bermacam-macam kritik yang harus kita gunakan dalam mengeksegese sebuah ayat. Jadi kalau di dalam kritik teksnya kata heken itu nggak pernah ada, ya. Kata heken itu nggak pernah ada baik dalam kodeks Sinaiticus maupun kodeks Vatikanus. Yang ada itu hanya di dalam Textus Receptus. Textus Receptus inilah dasar untuk menerjemahkan Alkitab versi King James atau KJV. Ini sekedar pengetahuan aja ya, supaya kita lebih paham. Yang jelas, apa maksudnya Tuhan Yesus di situ? Kemarahan dan kebencian sama dengan pembunuhan. Bukan cuma engkau ketika membunuh saudaramu, engkau berdosa.
Bukan cuma ketika engkau membunuh saudaramu, engkau dihukum. Tetapi ketika engkau marah dan benci kepada saudaramu, itu sama dengan membunuh. Dan itu wajib dihukum. Itu yang Yesus mau sampaikan di situ. Loh kok begitu Pak? Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes 3:15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Ini Alkitab loh yang bilang, bukan saya. Jadi ketika engkau mungkin tidak membunuh saudaramu dengan pisau, engkau mungkin tidak membunuh saudaramu dengan pedang, engkau tidak membunuhnya dengan pistol, tapi ketika engkau membenci saudaramu, ketika engkau marah pada saudaramu dengan dasar kebencian, engkau membunuhnya. Ini yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini. Makanya kekristenan itu satu sisi bisa dikatakan berat. Dia berbeda banget dengan agama-agama lain, khususnya masalah kasih ini. Ya. Coba kita lihat contohnya di dalam Kejadian 4 ayat 5 dan 6. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu dan mukamu muram? Saudara, kalau melihat dari kisah masalah Kain ini, pembunuhan yang dilakukan oleh Kain itu cuma tindakan nyata daripada kebencian yang memang sebelumnya sudah ada. Kemarahan dan kebencian itu sebenarnya itu sejajar dengan pembunuhan yang dia lakukan. Jadi mau dia tidak bunuh, tapi kalau hatinya penuh kebencian dan kemarahan, itu nilainya dalam kacamata Tuhan sama dengan pembunuh. Yang kedua, menghina dan merendahkan sesama itu juga sama dengan pembunuhan. Merendahkan dan menghina atau membunuh karakter sesama kita itu sejajar dengan pembunuhan. Coba kita lihat ayatnya. Siapa yang berkata kafir? Ini dalam bahasa Yunani. Ini adalah bahasa Aram, raka, ya. Harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, itu moros, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi bukan cuma membunuh engkau dihukum, bukan cuma membunuh itu dosa, tapi ketika engkau merendahkan, menghina sesamamu, bahkan membunuh karakternya, engkau berdosa. Karena itu sejajar. Makanya muncul peribahasa mengatakan fitnah itu sama dengan pembunuh. Itu sama, pembunuhan karakter, fitnah, merendahkan orang, menjatuhkan orang, itu nilainya sama dengan membunuh. Nah, saya jelaskan dulu kata raka. Raka ini sebenarnya artinya kosong, yang sifatnya intelektual. Kalau bahasa sekarang mungkin orang sering bilang ini otak kosong. Nah, jadi zaman dulu kalau ada orang dibilang otak kosong, marah banget dia. Itu sama dengan membunuh orang. Kalau memang zaman sekarang juga ada 3 kosong yang dibenci orang. Pertama apa? Omong kosong. Yang kedua, otak kosong. Yang ketiga, dompet kosong. Ya. Sampai hari ini juga dibenci orang, ya. Artinya kalau zaman dulu berani ngomongin orang otak kosong, itu suatu penghinaan luar biasa. Berani bilang orang raka zaman dulu, itu suatu yang sangat menyakiti hati sesama. Mungkin zaman sekarang tidak, ya. Saya beri contoh. Zaman dulu orang ngomongin idiot itu gak marah loh mereka. Zamannya Yohanes, zamannya Petrus. Kok zaman sekarang Bapak Ibu mau gak dibilang idiot? Ya? Marah tak? Nah ternyata zaman dulu tidak. Coba kita lihat kalau tidak percaya. Kisah 4 ayat 13. Saya garis merah itu. Bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Kata biasa bukan tidak terpelajarnya, ya. Kata biasanya di situ menggunakan kata idiotai, idiotes. Jadi Petrus dan Yohanes dibilang orang Tapi kalau orang sekarang dibilang idiot, marah tidak? Marah, karena arti idiot sekarang itu IQ-nya di bawah 70.
Beda-beda sedikit yang keledai. Ya. Jadi pasti marah. Jadi artinya kata-kata yang menyakiti orang lain, yang menghina orang lain, merendahkan orang lain, itu nilainya dalam kacamata Tuhan sama dengan pembunuhan. Coba lihat lagi 1 Korintus 14 ayat 16. Itu menggunakan kata idiotes juga. Bagaimanakah orang biasa? Coba satu lagi ayat ke bawah. Ya, itu ada kata idiotes. Jadi zaman dulu orang mungkin kata idiot itu tidak marah mereka, tapi zaman sekarang tidak. Kalau Bapak Ibu pergi ke Kupang, pergi ke Poso, Manado, kalau ngomongin orang bajingan itu sewenang loh kita dibilang bajingan. Nanti tanya yang dari Indonesia Timur, wah kamu itu bajingan, wah kita seneng bangga kalau dibilang bajingan. Tapi jangan coba-coba bilang itu di sini ya. Betul ya? Kalau di sana kita jago naik motor, bisa terbang motornya, bisa berdiri begini, bajingan ini, wah luar biasa. Kalau main keyboardnya bagus, wah bajingan main keyboardnya. Jadi memang ada perbedaan budaya yang jelas. Yesus maksudkan apapun kata-katamu, kalau kata-kata di suatu tempat itu menyakiti hati orang, ya, menyakiti hati orang, menghina orang, merendahkan orang, bahkan membunuh karakter orang, itu nilainya, derajatnya sama dengan membunuh. Jadi hukum kasih itu melampaui ketaatan formal. Bukan cuma perkara engkau membunuh orang lain dengan pisau, tetapi ketika hatimu ada kebencian, ketika kata-katamu menyakiti hati orang lain, merendahkan orang lain, nilainya dalam kacamata Tuhan Yesus sama dengan membunuh. Ini yang mau dibahas oleh hukum kasih. Jadi makanya kita harus hati-hati setelah mengerti ini, hati-hati kalau ngomong. Mungkin kita bercanda, tetapi yang diajak bersanda tidak menganggapnya Ya saya ngelihat memang dalam lingkungan-lingkungan tertentu orang ngomong enak, wah asu kowe, ada begitu-begitunya ya. Kalau nggak ada asunya kayaknya nggak enak itu. Tetapi dalam lingkungan tertentu itu bisa jadi menyakiti hati orang. Kalau di Surabaya nggak abdol tuh kalau nggak ada pencuk-pencuknya itu, betul nggak? Tetapi bisa jadi itu di tempat lain itu menyakiti hati orang. Yang jelas mau dikatakan di sini, ketika hatimu ada kebencian, ketika hatimu ada kemarahan, ketika mulutmu menghina orang lain, mulutmu merendahkan orang lain, mulutmu membunuh karakter orang lain, itu dalam kacamata hukum kasih nilainya sama dengan membunuh. Amin. Itu yang Tuhan Yesus mau sampaikan di situ. Yang kedua, hukum kasih itu menekankan rekonsiliasi lebih penting daripada ritual. Maksudnya begini, kita lihat dulu ayatnya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, ya. Pergilah berdamai dahulu. Katanya mau mempersembahkan korban, mau ibadah. Ketika dia teringat sesuatu tentang perasaan saudaranya, mungkin dia pernah menyakiti hati saudaranya, Alkitab katakan disuruh tinggalkan dulu itu. Pergi dulu berdamai. Artinya apa? Dalam kacamata hukum kasih, bahwa rekonsiliasi, damai itu jauh lebih bernilai, jauh lebih penting daripada ritual. Dengan kata lain, engkau mau ibadah, tapi engkau tidak berdamai, itu tidak ada gunanya. Coba kita lihat di dalam Yesaya 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17, saya baca ya. Yesaya 1 ayat 13 dikatakan Tuhan itu jijik dengan persembahan yang kita bawa. Ayat 14 dikatakan Tuhan benci melihatnya, malah itu menjadi beban bagi Tuhan. Kemudian ayat yang ke-15, sebab tanganmu apa?
penuh dengan darah. Mungkin ada yang tanya di sini, Tuhan kapan saya mau khotbah di depan mimbar kok tangan saya penuh darah? Tuhan kapan saya mau jadi singer kok tangan saya penuh darah? Tuhan kapan saya mau jadi WL kok tangan saya dikatakan penuh darah? Saat engkau membenci saudaramu. Karena membenci sama dengan dalam kacamata Tuhan, mungkin engkau merasa tidak apa-apa. Karena memang dosa itu menipu. Tetapi dalam kacamata Tuhan, tanganmu penuh darah. Mungkin engkau jadi WL. Mungkin engkau jadi singer. Mungkin engkau jadi pengkhotbah. Berdamai dulu. Rekonsiliasi dulu. Karena dalam hukum kasih, rekonsiliasi jauh lebih bernilai daripada persembahan korban. Pelayananmu tidak ada artinya tanpa damai dengan sesama. Saya kapan hari di TikTok lihat lagu terhoak di dunia judulnya. Saya putar. Lagu opo tuh lagu terhoak di dunia ini. Ternyata begini Bapak Ibu, bukan saya hafal ya, saya coba catat juga karena memberi inspirasi. Biar ku makan hanya sehari sekali, biar ku tidur berkasur kain jerami, biar ku harus berteduh di pinggir kali, asal engkau kan selalu menemani. Wah, kurang lebih begitu. Mungkin yang hafal, mungkin saya salah. Yang jelas ini lagu terhoak menurut TikTok. Kemudian saya pikir-pikir, iya ya. Zaman sekarang ada nggak orang yang mau hanya makan sehari sekali? Asam lambung, Besti. Bener kan? Ada nggak perempuan yang mau tidur hanya berkasur kain jerami banyak kutu? Di kasur yang sudah spring bed aja kita protes, apalagi hoak tidak? Hoak. Biar ku harus berteduh di pinggir kali, wong sudah punya rumah 6x6 aja masih ngeluh, apalagi berteduh di pinggir kali di bawah banjir ya. Jadi ini lagu hoak. Saya pikir cuma lagu dunia yang hoak, ternyata ada loh lagu rohani hoak. Gimana itu? Aku mengasihi engkau Yesus. Dari surga terdengar hoak. Ngapusi pendosa dengan segenap hatimu. Aku mengasihi engkau. Backing vokal dari malaikat surgawi bilang, pendusta, pendusta dengan segenap jiwa. Kok bisa pendusta? Alkitab katakan, ketika engkau mengatakan dirimu mengasihi Yesus, pada saat yang sama engkau membenci saudaramu, engkau pendusta. Betul nggak jadi lagu terhoak? Orang yang tidak mau rekonsiliasi, kemudian melayani Tuhan, hoak. Orang yang tidak mau berdamai dengan saudaranya, punya masalah apapun berdamai. Karena ketika dia melayani, dari sorga berteriak hoak. Dari sorga berteriak pendusta. Ini Alkitab yang bilang, bukan saya. Bagaimana mungkin kita bisa bernyanyi, Tuhan ku mau menyenangkanmu, sementara engkau dengan saudaramu saling bermusuhan. Engkau dengan saudaramu tidak saling tegur. Engkau dengan saudaramu saling caci. Engkau dengan saudaramu saling dengki. Tuhan katakan, rekonsiliasi dulu, berdamai dulu, karena prinsip hukum kasih, perdamaian, rekonsiliasi jauh lebih penting daripada ritual. Rekonsiliasi jauh lebih penting daripada engkau melayani. Kalau ada yang mengeraskan hati, persoalan hatinya keras. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan seperti itu. Berdamai dulu, selesaikan dulu, baru kita melayani. Coba kita lihat ayatnya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah
dan ia membenci saudaranya, ini ayatnya, maka ia adalah pendusta. Jadi jangan kaget nanti kalau lagu itu dinyanyikan terdengar suara backing vokal dari malaikat surgawi berkata, pendusta, pendusta, hoak, hoak. Karena apa? Ketika kita melayani, ketika kita menyanyi itu, tangan kita berlumuran darah. Kapan tangan kita berlumuran darah? Ketika hati kita ada kemarahan, hati kita ada kebencian, ketika mulut kita menghina orang lain, mulut kita merendahkan orang lain, bahkan membunuh karakter orang lain. Hoak dalam kacamata. Hukum kasih lebih menekankan rekonsiliasi daripada ritual. Karena ibadah yang tanpa rekonsiliasi itu adalah ibadah yang sia-sia. Sekalipun aku bisa berbahasa malaikat, sekalipun aku bisa begini, bisa begitu, itu dikatakan dalam 1 Korintus 13. Tapi sedikit pun itu tidak ada faedahnya bagiku. Ibadah yang tidak disertai rekonsiliasi tidak ada gunanya. Semuanya sia-sia. Ingin tahu kata sia-sia? Perasaan orang yang mengerti kata sia-sia itu tanyakan kepada orang yang pacaran sudah 10 tahun. Sudah dikasih A, sudah dikasih hadiah B, kasih oleh-oleh C, macam-macam hadiah diberikan. Ya. Tetapi 10 tahun kemudian dia menikah dengan orang lain. Ini bahasa kerennya, ya. So jaga baik-baik orang jodoh, bahasa Ambonnya. Bahasa Kupangnya, so jaga baik-baik orang pung jodoh. Bahasa Manadonya, so jaga-jaga baik-baik orang jodoh. Kalau bahasa Indonesianya, so jaga baik-baik orang punya jodoh. Di situ so jaga baik-baik orang punya jodoh selama 10 tahun itu baru mengerti kata sia. Bayangkan engkau berpuluh-puluh tahun ibadah, berpuluh-puluh tahun melayani, menjadi sia-sia cuma karena apa? Kebencian dan kemarahan. Tidak menerapkan hukum kasih, itu yang namanya sia-sia. Yang ketiga, hukum kasih itu bersifat aktif dan positif. Coba kita buka Matius 7:12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Matius 7:12 dengan Lukas 6:31 ini sering disebut dengan hukum emas. Ini disebut dengan hukum emas. Dan coba kita lihat hukum emas di agama lain, bedanya dengan hukum emas kita. Misalnya dalam Hindu punya hukum emas Hindu. Ya, terus lagi satu ya. Hukum emas agama Hindu ya. Janganlah lakukan kepada orang lain apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan kepadamu. Itu bisa dilihat dalam Mahabharata Anusasana Varpa 113 ayat 8. Kemudian coba lihat dalam Konghucu punya ya. Atau Konfusianisme ya. Janganlah lakukan kepada orang lain apa yang tidak kamu alami. Itu saya tulis sumbernya. Coba bandingkan dengan kita punya, Kristen punya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Di mana bedanya? Kristen punya aktif, positif, tidak ada kata jangan di situ. Hindu punya, Konghucu punya, negatif. Kalau kamu tidak mau dicubit, jangan nyubit. Ya.
Tapi Kristen punya lain. Kamu senang dihargai, hargai dia. Itu bedanya kekristenan. Hukum apa? Hukum kasih itu bersifat aktif dan positif. Sedangkan di agama-agama lain lebih bersifat negatif. Inilah bedanya. Karena apa? Bapak Ibu, dalam kacamata Kristen, pasif itu atau lalai itu sama dengan dosa. Ini sering dalam istilah teologis disebut dengan sins of omission, ya. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Artinya begini. Engkau, atau misalnya saya beri contoh, seorang dokter di sini misalnya, tiba-tiba melihat ada orang kena sesuatu, ya, musibah. Tiba-tiba kelepok di sini, dan dia misalnya dokter. Dia harus ngambil kesempatan itu, peluang itu untuk menolong orang tersebut. Kalau dia diam saja, sementara dia punya keahlian, punya kesempatan untuk menolong dan bisa menolong, dia tidak menolong, dia berdosa. Bisa nangkep? Sementara dalam agama lain, yang penting saya tidak ngapa-ngapain dia. Toh yang bikin dia kelepek-kelepek di situ bukan saya, kan begitu? Tetapi agama Kristen punya, engkau berdosa. Ketika engkau lihat orang susah, engkau lihat orang miskin, kau tahu dia susah, kau tahu dia miskin, dan engkau punya kesempatan untuk menolongnya, kau punya kelebihan harta, tapi engkau berdiam diri, engkau berdosa. Ini kekristenan punya konsep. Bukan cuma tidak begini, tidak begitu Kristen itu, tetapi harus begini, harus begitu. Di saat kita dipercayakan harta lebih, kita gunakan untuk membantu orang lain. Di saat kita punya pengetahuan lebih, kita gunakan untuk menjelaskan segala sesuatu kepada orang lain. Itu namanya aktif. Kekristenan, kasih, hukum kasih, itu bukan cuma, kalau saya berikan analogi sebuah pohon, bukan kasih itu bukan cuma engkau tidak menebang pohon itu, tapi kasih itu memupuk pohon itu, menyirami pohon itu, merawat pohon itu namanya kasih. Kalau cuma tidak menebang dalam kekristenan, itu bukan kasih. Inilah yang disebut dengan konsep kekristenan, bahwa kasih itu aktif dan positif. Pak, saya kan sudah nolong, Pak. Nolong orang, Pak. Siapa yang kau tolong? Tetangga saya, Pak. Apa yang kau tolong ke sana? Saya belikan skincare, lipstick. Itu mah bukan nolong, itu modus. Hati-hati. Di dalam pelajaran etika Kristen ada yang namanya moral intention, ya. Moral intention itu begini, segala sesuatu itu diukur bukan hanya berdasarkan perbuatan itu sendiri, tetapi diukur berdasarkan motivasi dan cara kita melakukan perbuatan itu. Nolong orang lain bagus enggak? Tapi belikan istrinya orang skincare, dosa tidak? Hah? Bagus kan? Tapi kalau motifnya lain, itu menjadi salah. Perbuatan yang baik itu menjadi salah. Iri nanti itu bibir pantai lebih luas tapi tidak diberikan lipstick, lah? Atau kaki gunung nggak dibelikan sepatu. Satu saat saya cerita nih. Saya ngertinya dalam pelajaran etika Kristen itu ternyata sebuah perbuatan itu tidak diukur hanya dari perbuatan itu sendiri, tapi dari motivasi. Ada yang namanya modus, ada yang namanya bulus. Ini boleh tanya Bu Yuni, waktu saya pacaran dulu, saya ini pinter kayaknya ya. Kenapa? Waktu pacaran saya itu dia belikan saya bagus, kalung emas itu begitu dia 1 minggu sudah berubah jadi buku. Jadi saya belikan buku semua, makanya buku saya itu banyak sekali. Di Sulawesi sana saya bawa kemari. Dia belikan jam yang bermerek,
Dasi yang bagus, itu zaman dulu itu udah lumayan harganya, itu 250.000 tahun 90-an. Dia belikan bagus-bagus. Waktunya dia ulang tahun, saya belikanlah dia jaket. Romantis kan? Karena saya tahu dia akan menjadi jodoh saya belikan jaket yang ukurannya seukuran saya. Karena setelah itu saya sudah pikir, suatu saat ketika saya menikah, jaket itu saya bisa pakai lah. Itu namanya bulus. Iya. Tapi dulu, sekarang udah bertobat ya. Saya juga pernah belikan dia jam. Kalau dia belikan saya jam yang bagus-bagus, yang bermerek lah. Dia lain. Saya ke Sulawesi oleh apa yang saya bisa beli. Saya berpikir kalau jam tangan tentunya dia cuma ngelihat sendiri. Akhirnya saya belikan jam dinding. Ketika menikah memang rame-rame ngelihatnya. Ya. Jadi tapi dulu Bapak Ibu, sekarang sudah bertobat. Jadi memberi itu ya, memberi itu juga dinilai berdasarkan motivasi. Dan juga dengan tujuan-tujuan apa kita memberi. Jadi ukurannya baik atau tidak tergantung di situ. Nah, saya mau tanya, apa yang menyebabkan orang kaya itu masuk neraka dengan Lazarus itu, perumpamaan orang kaya dan Lazarus itu? Kalau mau dilihat di situ, banyak sih penyebabnya, tapi salah satunya adalah kasihnya nggak aktif. Salah satunya ya, dia lihat Lazarus butuh makanan. Dia lihat Lazarus boroknya dijelatin aja, tapi dia diam saja karena orang itu tidak mengerti bahwa hukum kasih itu aktif dan positif. Ketika engkau melihat orang lain yang membutuhkan, jangan diam, karena ketika engkau diam, engkau berdosa. Amin. Kok tidak ada yang amin? Amin. Jangan ragu. Yang terakhir ya, hukum kasih itu nyata di dalam tindakan. 1 Yohanes 3:17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah tetap di dalam dirinya? Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Jadi dalam bentuk apa nyatanya? Yaitu memberi dengan tulus. Saya ingat ini, suatu saat ada seorang naik Alphard. Di dalam ketika dia sementara naik Alphard dengan asistennya dan juga sopirnya, dia melihat orang lagi makan rumput. Ada 2 bapak sedang makan rumput. Aduh Pak, berhenti Pak sopir. Lihat itu ada orang yang makan rumput. Naik Kak, panggil dia, panggil. Loh, Bapak kok makan rumput? Ayo Pak, naik ke mobil saya. Pak, istri saya ada anak saya 11 Pak. Oh iya gak apa-apa, ajak saja semua, nanti kita sewakan Grab. Bapak yang satu juga ikut. Pak, saya juga banyak. Ada anak-anak saya sekian Pak, 4 orang, boleh Pak? Oh silakan, naik semua, dipanggillah naik. Di tengah jalan, bapak ini tadi 2 orang ini bertanya, Bu, ini kan perempuan yang yang naik Alphard nih, orang kaya ini. Bu, kami ini banyak orang loh, nggak ngerepotin tah? Nggak bikin susah kak ini, wong kita ini banyak orang. Nggak apa-apa Pak, jangan khawatir, karena di rumah saya rumput saya 1,5 meter. Jadi jangan khawatir, karena rumput di rumah saya tingginya 1,5 meter. Ini sih cuma mindahin orang, suruh makan rumput. Banyak orang begitu enggak? Jadi di dalam kekristenan Bapak Ibu, kasih itu harus benar-benar tulus dan nyata. Nggak boleh cuma diomongan, karena banyak orang sekarang mengasihi cuma pintar diomongan. Semangat! Kalau dilihat temannya lagi susah di FB itu, semangat! Pintar ngomong semangat, tetapi tidak mau mengulurkan tangan bagi orang yang punya kebutuhan. Sementara kasih Kristen itu harus nyata dan tindakan nyata, bukan cuma di mulut. Atau bukan cuma yang tadinya makan rumput, kasih rumput kembali. Bukan begitu. Dia harus nyata.
Kemudian harus nyata di dalam mengampuni. 1 Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Coba kasih tunjuk gambar ini. Nah, ini saya bagi pengampunan itu, kalau orang dunia kayak begini ya. Kalau dia disakiti pasti ngomong begini. Disakiti kok bilang biarkan karma yang membalas. Kesuwen cekel ndase, jejaan lambene tuman. Ya. Pasti kalau orang dunia begitu ya. Kok nunggu karma yang membalas? Ya, pegang kepalanya, ya toh? Jejak bibirnya, injak bibirnya tuh. Ini orang dunia. Tidak akan nunggu karma yang membalas. Yang kedua, ini orang beragama yang sebelah. Sudahlah, kau tidak perlu balas dendam. Biarlah karma menjalankan tugasnya sendiri tanpa ada yang menghalangi. Wah, ini nunggu Tuhan yang balas. Kelihatan rohani, betul? Tapi dua-dua ini benar nggak dalam konsep hukum kasih? Hukum kasih itu ngajari berapa kali Tuhan aku mengampuni saudaraku? Apakah cuma 7 kali? Tapi Tuhan bilang berapa? 70 kali 7 kali. Apa 490 kali? Itu maknanya tidak terbatas. Kita disuruh mengampuni tanpa batas. Tidak boleh membalas. Bahkan tidak berdoa supaya Tuhan yang balas. Karena dikatakan dalam Matius 5 ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuh. Tetapi aku berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang membayangkan. Kalau orang Kristen yang hukum kasih, bukan cuma ndak minta Tuhan balas. Kan kadang kita bilang, Tuhan balesan, saya ini sakit hati, saya jengkel sama dia, ya kan? Tetapi Kristen mengajarkan apa? Berdoalah bagi musuh. Ini sudah dipraktekkan oleh Tuhan Yesus. Ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemudian ini dipraktekkan juga oleh Stefanus. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Stefanus buktikan itu bisa. Apakah kita bisa mengampuni musuh kita? Bisa. Karena Roh Kudus dalam diri kita akan memampukan kita melakukan semuanya itu. Amin. Bapak Ibu, kasih itu harus nyata dalam tindakan. Tindakan membantu dengan tulus dan mengampuni semua orang. Kalau zaman dulu bangsa Yahudi membatasi kata sesama hanya untuk dirinya. Kemudian zaman Kristus bukan cuma sesama yang harus diampuni, tetapi seluruh umat manusia harus diampuni. Kalau dalam Islam ada namanya ukhuwah. Ukhuwah itu adalah persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah berarti antara Islam mereka bersaudara. Tapi kalau di Kristen mungkin ukhuwah Kristenia gitu ya. Yang kedua ada namanya ukhuwah insaniyah. Artinya sesama insani. Kita sesama manusia itu bersaudara. Yang ketiga namanya ukhuwah wataniyah, yang artinya sesama, sebangsa, setanah air. Sesama dalam konsep Kristen, seluruh umat manusia, bahkan musuhmu, orang yang membencimu, orang yang menyakitimu, wajib kita doakan. Bukan cuma kita ampuni, tapi kita doakan. Ini konsep kekristenan, ini konsep hukum kasih yang melampaui semua hukum-hukum di bumi ini, melampaui semua aturan-aturan agama di bumi ini. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kesimpulannya, hukum kasih itu melampaui ketaatan formal. Hukum kasih menekankan rekonsiliasi lebih penting dari ritual. Ini mengajar kita sebelum Natal berdamai. Dengan siapapun engkau bermasalah, saling rendahkan hati. Karena segala yang kau kerjakan tanpa berdamai sia-sia. Tuhan ngelihat dari surga tanganmu berlumuran darah, tapi engkau mengambil bagian dalam pelayanan. Selesaikan dulu, rekonsiliasi dulu, baru melayani. Yang keempat,
Hukum kasih itu aktif dan positif. Kita tidak boleh pasif, tapi selalu aktif memantau keadaan orang lain untuk membantu mereka dalam segala keadaan mereka. Yang keempat, hukum kasih itu nyata di dalam tindakan untuk memberi bantuan dengan tulus, tindakan mengampuni dengan tulus ikhlas. Tuhan Yesus memberkati.